Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fizi Suharti selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah perpajakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya Fadizat Fatunisa sebagai moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Abdullah Nur Fauzi sebagai pemateri pertama, ada Muhammad Zada Fikri sebagai pemateri kedua, Siti Nur Indah Marfu'ah sebagai pemateri ketiga, Siti Solihah sebagai pemateri keempat, Saifa Aulalia sebagai pemateri kelima dengan topik pembahasan tentang pajak penghasilan pasal 22. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama tentang definisi pajak penghasilan pasal 22. Kepada Abdullah Nur Fauzi, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan definisi PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh nomor 36 tahun 2008 sebagai dasar hukum, PPh pasal 22 dapat diartikan bahwa PPh pasal 22 merupakan bukti pemotongan atau pungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sehubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada umumnya pengenaan PPh pasal 22 terjadi kepada setiap penjual atau pembeli yang memperoleh keuntungan dari hasil usaha, sehingga penjualan maupun pembelian dapat dikenakan PPh pasal 22. Selanjutnya ada pemungutan pajak penghasilan PPh pasal 22. Yang pertama, pemungutan pajak bendahara dan badan-badan usaha, badan yang memungut PPh pasal 22 senilai 1,5% dari pembelian. Yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang selanjutnya, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Selanjutnya itu bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang sudah dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau yang sering disebut dengan TOP. Selanjutnya ada pemungutan wajib pajak, badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Yang pertama yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri seperti contohnya semen, industri kertas, industri baja dan lainnya. Dan itu agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor, dan juga masih banyak lagi. Oke, yang pertama itu tarif pajak penghasilan pasal 22. Besarnya tarif pungutan pasal PPh pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 170/PMK.011/2011, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atas impor. PPh atas impor ditarif sebesar 2,5% dari nilai impor jika menggunakan angka pengenal impor atau API, 7,5% dari nilai impor jika tidak menggunakan angka pengenal impor atau non-API, dan bagi yang tidak dikuasai yaitu 7,5% dikali harga jual lelang objek PPh pasal 22. Yang kedua yaitu atas pembelian barang. Pembelian barang ini dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, yakni meliputi 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.
Yang ketiga, atas penjual hasil produksi. Penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk kertas sebesar 0,1% dikali DPP PPN atau tidak final. Yang kedua, atas barang semen sebesar 0,25% dikali DPP PPN dikali DPP PPN atau tidak final. Yang ketiga, hasil produksi penjualan hasil produksi baja yaitu sebesar 0,3% dikali DPP PPN atau tidak final. Yang terakhir yaitu penjualan hasil produksi otomotif yaitu sebesar 0,45% dikali DPP PPN atau tidak final. Yang selanjutnya yaitu atas penjualan hasil produksi. Penjelasan hasil produksi atau penyaluran barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen. Ini bersifat final. Yang kedua yaitu selain penyalur atau agen yang bersifat tidak final. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan yaitu sebesar 0,25% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN. Yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir. Impor beberapa komoditas tersebut bagi importir yaitu menggunakan aktif dengan tarif sebesar 0,5% dikali nilai impor. Yang terakhir yaitu atas penjualan. Yang pertama yaitu pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Yang kedua, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual melebihi dari 10 miliar. Yang ketiga yaitu rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengaliannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Yang keempat, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalian lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Yang terakhir yaitu kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan umum kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport. Yang selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan pasal 22. Objek PPh pasal 22 sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK-010/2017 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu impor dan ekspor barang komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS oleh KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Yang kelima, pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN atau badan usaha milik negara. Yang keenam, penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang ketujuh, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal, pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor.
Yang ke-8, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. Yang ke-9, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang terakhir, penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Kalian pemungutan PPh pasal 22. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22 terdiri dari 1. Impor barang dan penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. 2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan pajak pertambahan nilai yang terdiri dari barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua, barang atau keperluan internasional yang diakui atau terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor. Yang ketiga, barang kiriman hadiah sebagai keperluan ibadah umum, amal sosial budaya atau keperluan untuk penanggulangan bencana. Yang keempat, barang untuk keperluan penelitian. Yang kelima, barang pindahan. Yang keenam, barang yang diimpor pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Yang keenam, pesawat udara, kapal laut, kereta api beserta suku cadang dan yang lainnya. Pengusulan pemungutan PPh yang ketiga yaitu impor sementara jika pada waktu impornya benar nyata dan dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimport yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan BUMN dan usaha industri atau eksportir pembeli komoditas tambang berkenaan dengan 1. Pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak, bendaharawan pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak BUMN tertentu dan bank BUMN yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah dan bukan merupakan pembayaran yang telah dipecah-pecah. Yang ketiga, pembayaran dilakukan dengan pembayaran yang bertujuan untuk pembelian barang berupa bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, dan benda-benda pos. Yang kedua yaitu pemakaian air dan listrik. Pengecualian PPh pasal 22 yang keenam yaitu emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang akan diekspor. Yang ketujuh, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia. Pengecualian yang ke-8 yaitu pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau biasa juga disebut dana pos. Yang ke-9, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif. Yang ke-10, pembelian pada beras oleh bendaharawan pemerintah. Yang ke-11, pembelian beras untuk keperluan Bulog. Yang terakhir 12 yaitu pengecualian PPh pasal 12 yaitu pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh perusahaan umum, badan usaha urusan logistik atau perum Bulog atau badan usaha milik negara lain yang mendapatkan tugas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang terutang dan pelunasan pada PPh pasal 22. Saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22 tertuang dalam pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK.010/2017. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa saat terutang dan dilunasi atau dipungut PPh pasal 22 atas, yang pertama, impor barang terutang dan dilunasi bersamaan saat pembayaran bea masuk. Lalu yang kedua, dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22
atas impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai. PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. Lalu yang ketiga, ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. Lalu yang keempat, pembelian barang oleh bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM, dan pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 huruf E terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Lalu yang kelima, penjualan hasil produksi oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi terutang dan dipungut pada saat penjualan. Lalu yang keenam, penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Lalu yang ketujuh, pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf I dan pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf J terutang dan dipungut pada saat pembelian. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemungut PPh pasal 22. Yang pertama itu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, ada Bendahara Pemerintah dan Kuasa Penggunaan Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang selanjutnya ada Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat ada KPA atau Kuasa Penggunaan Anggaran, yaitu pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang meliputi ada perseroan terbatas seperti PT Pertamina, PT PLN, PT Perusahaan Gas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang ketiga ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari perdagangan pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang keempat ada industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Baik, yang selanjutnya ada tata cara pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22. Tetap cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN atau APBD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 PMK-010/2015 tentang perubahan atas PMK Nomor 154/PMK-03/2010 Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa yang pertama, PPh pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung oleh KPPN atau bendahara atas penyerahan barang oleh wajib pajak. Yang kedua, PPh pasal 22
yang pemungutnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. Dan yang ketiga, penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos dan giro atau pemungutan langsung oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang perubahan keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa tata cara pelaporan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai oleh APBN atau APBD sebagai berikut. Yang pertama, pemungut PPh pasal 22 wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 22 belanja negara dan disampaikan paling lama 14 hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, SPT masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP di mana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar kedua SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran beserta daftar SSP PPh pasal 22. Cara penyetoran PPh pasal 22 atas impor dilakukan oleh importir dengan menggunakan surat setoran pabean cukai dan pajak 1 hari setelah penyelesaian dokumen PIB yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Pasal 2 ayat 8 dan 9 yang menyatakan bahwa PPh pasal 22, PPN dan PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPNBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Pasal 9 menyatakan bahwa PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPNBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor dalam jangka waktu 1 hari setelah dilakukan pemungutan pajak. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan hasil diskusinya ya. Dari materi di atas itu dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 sebagai dasar hukum PPh pasal 22 dapat diartikan bahwa PPh pasal 22 itu merupakan bukti pemotongan atau pungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sehubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, jadi PPh pasal 22 itu hubungannya dengan kegiatan perdagangan barang ya. Pada umumnya itu pengenaan PPh pasal 22 terjadi kepada setiap penjual atau pembeli yang memperoleh keuntungan dari hasil usaha, sehingga penjualan maupun pembelian itu dapat dikenakan PPh pasal 22. Nah, tadi juga ada tarif PPh pasal 22 ya. Itu dibedakan atas impor, atas pembelian barang juga, terus atas penjualan hasil produksi, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri, atas impor seperti impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir, dan atas penjualan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.